Selamat datang di Mapel Bimbingan TIK bersama Mr. Rian Andriawan Eskom. Semangat sekalian, semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Rian. Oke, pada pagi kali ini kita akan melanjutkan materi TIK, yaitu tentang perangkat keras untuk koneksi jaringan internet ataupun intranet. Sebelum masuk ke materi, silakan kalian perhatikan video berikut ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go, through the wastelands, through the highways. And we'll go. Oke, setelah kalian tonton tadi video tentang perangkat keras untuk menghubungkan jaringan internet dan intranet, kalian akan jelaskan satu persatu ya peralatan yang kita butuhkan untuk koneksi jaringan internet ataupun intranet. Perangkat keras adalah sebuah perangkat nanti yang digunakan untuk menghubungkan koneksi jaringan internet ya antara komputer satu dengan komputer
komputer yang lainnya. Nah, itu kita membutuhkan sebuah perangkat keras. Nah, perangkat keras yang kita butuhkan yang pertama adalah jelas, ya, harus ada koneksi jaringan, ya, kemudian harus ada perangkat komputernya, ya. Nah, komputernya ini, ya, prosesor yang digunakan minimal adalah Pentium 1, itu sudah bisa koneksi jaringan ke internet, ya. Prosesor itu apa sih, Pak? Prosesor itu adalah otak daripada komputer itu supaya dapat bekerja untuk melakukan perhitungan, dan untuk mengetik, ya, untuk membuat perangkat multimedia dan sebagainya. Itu butuh yang namanya sebuah prosesor. Nah, prosesor itu adalah otak daripada sebuah komputer, sama dengan hanya dengan ponsel juga ada namanya prosesor, ya, hampir sama. Kemudian setelah komputernya, jelas kita harus butuh memori. Memori itu apa sih? Memori itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk membaca, ya, supaya cepat atau tidaknya sebuah perangkat itu dapat bekerja, ya. Minimal itu kita bisa menggunakan memori dengan 16 MB. Habis saja memori, harus ada media penyimpangan, yaitu sebuah hard disk, ya, di dalam sebuah CPU, ya, atau dalam sebuah komputerisasi atau sebuah laptop. Itu harus ada yang namanya hard disk. Ini adalah sebenarnya untuk media penyimpangan data, ya. Itu minimal adalah 10 GB untuk bisa mengakses sebuah jaringan internet ataupun intranet. Kemudian perangkat selanjutnya adalah VGA card, ya. VGA card ini adalah digunakan untuk tampilan pada layar monitor. Jadi kalau monitor nggak bisa nyala, berarti VGA nggak ada. Nah, jadi harus ada alat penghubungnya namanya VGA, Video Graphic Adapter, ya. Itu adalah sebuah perangkat untuk menghubungkan, ya, kepada layar monitor. Nah, itu harus ada VGA-nya. Minimal adalah 4 MB baru dia bisa tampil layar monitor yang bagus. Kemudian selain VGA juga harus jelas ada namanya monitornya, ya. Monitornya itu sekarang macam-macam, ada LCD lah, ada LED lah, ya, banyak sekali, ya, untuk mengambilkan, ya, hasilnya di layar monitor. Kemudian ini ada paket yang sangat penting, ya, adalah sebuah modem, ya. Nah, modem itu adalah singkatan daripada modulator demulator, ya. Kecepatannya minimal 28.800 Mbps atau byte per second. Nah, ini adalah sebuah alat untuk menghubungkan dari jaringan telepon, ya, masuk ke modem. Nah, modem ini nanti yang menyebarkan jaringan internetnya. Nah, modem ada dua macam, ada modem eksternal dan modem internal. Yang eksternal yaitu modem yang letaknya di luar CPU, ya, jadi letaknya ada pada di luar, dia menggunakan port COM atau port USB, ya. Nah, ini modelnya seperti ini, ya. Kalau bisa kita pasang pakai Telkom, itu pakai yang namanya tipenya modelnya adalah tipe ADSL, ya. Juga ada yang modelnya berbentuk USD atau USB, ya. Kemudian keuntungannya saat membutuhkan koneksi internet tidak perlu lagi mematikan komputer, tapi hanya cukup mematikan modemnya saja. Jadi kalau kita tidak pakai internet, tinggal kita putus saja modemnya, kita matikan modemnya sudah terputus dengan jaringan internet. Kemudian kalau yang USB tadi dia portabilitas, jadi bisa dipindah-pindah ke komputer lain, ya. Kemudian tidak membutuhkan slot ekspansi. Kemudian tiap-tiap modem kita akan dilengkapi dengan lampu indikator, sehingga kita dapat memantau dengan mudah modem itu hidup atau tidak. Itu ada lampu indikatornya nanti.
biasanya tuh warnanya itu hijau ya. Jadi kalau warnanya hijau dia bisa jalan, tapi kalau warnanya merah itu dia off, mati. Kemudian kelemahannya jelas kalau yang macam extranger agak mahal dibanding modem yang letaknya di dalam CPU ya. Kemudian membutuhkan tempat sendiri ya, jadi ada tempat tersendiri, tidak dijadi satu dalam CPU ataupun laptop ya, pada di luar. Kemudian kalau yang modem internal, yaitu modem yang terpasang di dalam sebuah CPU ya, dia butuh sebuah slot ya, slot ekspansi di dalam sebuah CPU. Biasanya itu ada slot punya PCI atau slot AGB ya, jadi dia butuh slot tersendiri di dalam sebuah CPU ya, butuh sebuah slot. Nah, modelnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini ya. Jadi tinggal kita tancapkan aja ya pada sebuah slot tersebut, sudah bisa menghasilkan jaringan internet ya. Kemudian keuntungannya jelas harganya lebih murah dibanding yang tadi yang menggunakan yang eksternal ya. Kemudian tidak membuang tempat, jadi sudah dari satu dalam CPU atau dalam komputer ya. Kemudian kalau kelemahannya, dia tidak ada lampu indikator sehingga sulit untuk memantau status modemnya ya, hidup atau tidak ya. Kemudian modem tidak menggunakan sumber tegangan listrik sendiri. Kalau yang tadi yang eksternal itu ada listrik sendiri, jadi perlu adapter. Kalau yang internal itu tidak perlu lagi adapter, jadi sudah jadi satu ikut dalam CPU tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membutuhkan sebuah jaringan telepon ya. Jaringan telepon ini sangat dibutuhkan komputer ya untuk koneksi jaringan internet ya. Yang jaringan telepon akses, jadi nanti internet bisa digunakan untuk menggunakan TV kabel ya. Kemudian ada jaringan Wibro, ada jaringan Wifi ya. Jadi jaringan telepon ini nanti bisa digunakan berbagai macam ya. Jadi misalnya kalau kepengen saya kepengen TV berlangganan, TV kabel bisa, kita mau memfasilitasi atau kita mau Wifi bisa, kemudian macam-macam ya yang untuk jaringan telepon. Kemudian saya ketiga perangkat utama di atas, ada komputer, ada modem, ada jaringan telepon ya. Ada juga tambahan lagi, yaitu untuk jaringannya ya, dan supaya nanti dalam misalkan satu ruangan itu ada 5 komputer atau lebih daripada satu ya, itu kita membutuhkan sebuah perangkat lagi ya. Jadi tiap-tiap komputer itu perlu ditambahkan sebuah perangkat lagi, yaitu namanya NIC, Network Interface Card, atau kartu jaringan yang bisa disebut dengan LAN card ya, atau Ethernet card ya. Nah, perannya yang seperti ini adalah sebagai penghubung jaringan atau penghubung komputer satu dan komputer yang lain supaya terhubungan, sehingga dapat membagi jaringan internet kepada semua komputer yang ada. Nah, ini tugasnya si NIC ini ya, Network Interface Card ini. Kemudian ada kabel dan konektor ya, selain NIC tadi ya, untuk menghubungkan antara satu komputer lain dalam sebuah jaringan, kita punya namanya kabel dan konektornya ya. Nah, pada kabel ini nanti sebagai penghubung antara server dengan klien ya. Di server dan klien itu ada alat penghubungnya, yaitu namanya kabel tadi ya. Nah, kabelnya yang disebut dengan kabel UTP dan konektor disebut dengan konektor RJ45 ya. Oke, selanjutnya adalah perangkatnya adalah namanya hub ya. Hub atau mereka disebut dengan switch hub. Nah, jadi selain tadi ada NIC ya, kemudian ada kabel, perangkatnya adalah hub. Nah, hub ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan ya
kabel UTP tadi dari masing-masing komputer ya nanti akan masuk semuanya ke hub. Jadi komputer satu kabelnya masuk ke switch hubnya, kemudian komputer kedua masuk ke hub juga. Jadi semuanya nanti misalkan dalam satu ruangan ada 10 unit komputer ya, memang tiap komputer nanti akan terdapat satu kabel UTP tadi, nanti semuanya masuk ke hub ya, masuk ke hub. Nah, hub ini nanti langsung yang menghubungkan ke servernya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi perangkat saja adalah namanya repeater atau perangkat transpasan pada titik tertentu itu untuk memperkuat sinyal. Jadi misalkan jaringannya internetnya itu kurang bagus ya, kita kasih namanya repeater dan untuk penguat jaringan jadi supaya aksesnya tidak naik turun. Nah, itu fungsinya daripada sebuah perangkat repeater. Kemudian ada lagi namanya alat bridge ya, alat yang membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan ya. Kalau misalnya jaringan nanti lebih dari satu, ini bisa dibagi-bagi ya menggunakan perangkat bridge. Kemudian ada router ya, itu berfungsi sebagai untuk menghubungkan LAN dengan WAN atau jaringan tanpa kabel ya. Ini adalah namanya router. Nah, jadi nanti kalau misalkan Pak saya mau nambah jaringan wifi, nah perlu dipasang namanya router ya. Jadi untuk membagi jaringan, yang satu buang kabel, yang satu menggunakan namanya jaringan tanpa kabel. Kemudian itu adalah perangkat kerasnya. Nah, kemudian dari namanya perangkat lunaknya atau yang disebut dengan software-nya ya. Yang jelas yang pertama komputer itu harus install namanya sistem operasi ya. Sistem operasi itu apa sih Pak ya? Sistem operasi itu biasanya yang jelas biasanya Windows-nya itu ya, atau Linux-nya ya, atau produk Macintosh-nya ya. Nah, biasanya kita kenal ada Windows 7, Windows 10, itu ada disebut dengan sistem operasi ya. Jadi sebuah perangkat yang berfungsi sebagai jembatan ya antara aplikasi dan markas supaya dapat dijalankan. Itu butuh sebuah namanya sistem operasi ya. Yang biasa familiar ya kita sebut dengan namanya Windows itu ya. Ada Windows 7, ada Windows 10, Windows 8 ya, itu adalah disebut dengan sistem operasi. Kemudian selain sistem operasi, kita juga butuh namanya sebuah aplikasi lagi, yaitu sebuah browser ya. Browser itu adalah untuk mengambil informasi yang kita peroleh dari jaringan internet ya. Nah, ini sangat penting ini ya. Pak, apa sih browser? Contohnya bagaimana sih browser? Nah, ini contohnya ada Firefox, ada Google Chrome, ada Internet Explorer, ada Opera, ada Safari ya, dan masih banyak lagi sebetulnya ya. Itu adalah aplikasi browser ya. Ini adalah sebuah aplikasi ini cuma untuk melihat tampilan jaringan internet ya. Kalau mau cari apapun ya bisa menggunakan software aplikasi browser ini ya. Mau cari multimedia, mau cari video, mau cari berita ya, itu medianya jembatannya adalah menggunakan sistem atau aplikasi namanya browser ini. Kemudian ada lagi aplikasi opsional, yaitu sebuah perangkat pengguna masih dapat mengakses internet ya. Contohnya, Pak, saya mau ngirim surat. Kalau zaman dulu ngirim surat pakai namanya media kertas paper ya. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya. Itu sudah menggunakan fasilitas yang namanya email ya, atau surat elektronik ya. Nah, ini ada aplikasinya. Bisa nanti bukannya bisa masuk Outlook, ada Code Express, ada Mozilla, Thunderbird ya, macam-macam ya. Kemudian
selain kita dapat menulis sebuah surat atau teks menggunakan jaringan internet, ada lagi namanya aplikasi juga untuk chatting. Nah, ini yang paling bisa disukai ya. Jadi kita langsung ya berhubungan dengan orang ya, kita bisa sama teman gitu ya, kita bisa menggunakan bahasa chatting atau menulis teks secara langsung ya, langsung berhadapan muka juga bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan, ada softwarenya, ada macam-macam sekarang itu, ada MLC, ada ICQ, ada DM ya, ada WhatsApp lagi ya, sudah semua kan banyak sekali fasilitas untuk chatting ya. Kemudian ada juga aplikasi untuk download. Nah, ini download itu macam-macam aplikasinya ya, ada save format, kemudian ada IDM, Internet Download Manager, ada Flashget ya. Ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk fasilitas download. Nah, sampai di sini ada tanyakan ya. Ini adalah materi untuk bab 1 ya. Nanti kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya di bab kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.